Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwan Alfaris dari Angkatan 23. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Internet of Things Architecture and its Application. Materi ini diambil dari bab 18 dalam buku Internet of Things Application for Sustainable Development. Presentasi ini akan menjelaskan konsep dasar industri IoT, manfaat, tantangan, arsitektur, protokol komunikasi, serta penerapan di berbagai sektor industri. Oke, yang pertama konsep dasar industri IoT. Industrial Internet of Things atau uh, IoT adalah penerapan teknologi Internet of Things pada lingkungan industri. Teknologi ini menghubungkan sensor, mesin, dan perangkat dan sistem kontrol agar dapat mengumpulkan dan menukar data secara otomatis. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan keamanan. Internet of Things juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan smart factory yang merupakan bagian dari transformasi industri 4.0. Oke, perbedaan Internet of Things, industri IoT, dan industri 4.0. Internet of Things biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya smart home atau perangkat kesehatan. Industrial Internet of Things digunakan dalam industri yang membutuhkan kecepatan dan keandalan lebih tinggi. Sementara itu, industri 4.0 adalah konsep perubahan besar dalam dunia industri yang memanfaatkan berbagai teknologi digital termasuk Internet IoT, AI, cloud computing, dan sistem fisik cyber. Jadi, Internet IoT merupakan salah satu pilar utama dari industri 4.0. Industri IoT memiliki berbagai manfaat penting bagi industri. Salah satunya adalah predictive maintenance, yang memungkinkan perusahaan memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi gangguan mesin. Selain itu, industri IoT mendukung pemantauan proses produksi secara real-time, sehingga kualitas produk menjadi lebih terjaga. Teknologi ini juga mampu menekan konsumsi energi dan mengurangi biaya operasional. Keamanan kerja meningkat karena area berbahaya dapat dipantau menggunakan sensor otomatis. Walaupun memberikan banyak manfaat, implementasi industri IoT memiliki sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya awal yang tinggi untuk perangkat jaringan dan cloud. Risiko keamanan juga meningkat karena banyak perangkat terhubung ke internet. Selain itu, banyak mesin industri lama belum mendukung teknologi digital sehingga integrasi menjadi sulit. Standarisasi antar perangkat yang berbeda vendor juga masih terbatas. Industri juga membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang digital dan operasional. Arsitektur industri Internet of Things terdiri dari beberapa lapisan utama. Sensor berfungsi untuk mengumpulkan data fisik seperti suhu atau tekanan. Data tersebut diteruskan ke controller seperti PLC untuk diproses dan mengendalikan mesin. Prosesor atau perangkat edge computing untuk melakukan analisis awal secara lokal. Gateway bertugas menghubungkan sistem industri dengan cloud. Di cloud, data disimpan dan dianalisis menggunakan machine learning atau analitik data. Hasil analisis kemudian ditampilkan pada komputer, aplikasi, atau panel HMI untuk kegiatan monitoring dan kontrol. Perangkat dalam industri IoT menggunakan berbagai protokol komunikasi. Protokol jaringan seperti RFID, Zigbee, BLE, dan 6LoWPA digunakan untuk konektivitas jarak dekat dan hemat energi. Protokol data seperti MQTT digunakan untuk mengirim data secara ringan dan cepat. CoAP digunakan pada perangkat dengan kapasitas terbatas. OPC-UA merupakan protokol yang banyak digunakan dalam sistem industri untuk menghubungkan mesin. DDS digunakan untuk kebutuhan komunikasi real-time. Protokol lain seperti AMQP dan XMPP menyediakan komunikasi yang aman dan terstruktur.
Industri IoT telah digunakan pada berbagai sektor industri. Di bidang penerbangan, sensor IoT digunakan untuk memantau kondisi mesin pesawat secara real time. Dalam industri farmasi, teknologi ini memastikan obat tetap berada pada suhu yang sesuai selama penyimpanan dan pengiriman. Pada industri asuransi, sensor digunakan untuk mendeteksi potensi risiko seperti kebocoran gas atau getaran berbahaya. Di bidang manufaktur, IoT mendukung otomasi proses produksi dan penguatan sistem kendali kualitas. Ada beberapa sektor utama yang dijelaskan dalam penerapan industri IoT. Yang pertama, digital twin memungkinkan pembuatan model digital yang dapat digunakan untuk simulasi dan memprediksi kinerja mesin. Yang kedua, supply chain management memanfaatkan sensor untuk melacak posisi dan kondisi barang secara akurat. Yang ketiga, self-dependent system memungkinkan mesin menyesuaikan diri secara otomatis jika terjadi gangguan. Dan terakhir, smart pumping digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada sistem pemompaan di industri. Beberapa tren terbaru dalam industri IoT meliputi penggunaan edge computing yang memproses data lebih cepat karena dilakukan langsung di sisi perangkat. Teknologi 5G memberikan kecepatan komunikasi yang sangat tinggi dan latensi rendah yang sangat berguna bagi robotika dan otomatisasi. Komunikasi AI dan digital twin mampu meningkatkan kemampuan prediktif suatu sistem. Selain itu, beberapa industri mulai menggunakan platform rekayasa modern untuk menyatukan PLC, cloud, dan aplikasi mobile dalam satu ekosistem. Jadi kesimpulannya, industri IoT merupakan teknologi yang berperan sangat penting dalam perkembangan industri modern. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, keamanan, kualitas, dan kecepatan produksi. Walaupun terdapat tantangan seperti keamanan dan integrasi perangkat, perkembangan teknologi seperti kecerdasan AI dan cloud computing, edge computing, dan 5G terus mendorong penerapan industri IoT. Teknologi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan smart factory sebagai bagian dari transformasi industri 4.0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.